Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Kemarin saya berbicara tentang menjadi manusia baru. Ternyata saya punya beberapa tulisan bersambung, tidak bentuk seri, cuma beberapa tulisan saja tentang ciri-ciri ciptaan baru. Ya, apa sih sebenarnya ciri-ciri ciptaan baru gitu ya? Saudara-saudara, kalau berkenan baca 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 1 ya. 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 1 sampai dengan 21 karena panjang. Monggo silakan dibaca sendiri, saya hanya akan menunjukkan beberapa poinnya saja ya. Di ayat 18, mulai ayat 18 ya, saya bacakan begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Mengawali ini dulu ya, kembali kemarin saya menyebutkan gini, orang yang lahir baru, ciptaan baru, manusia baru itu meninggalkan kehidupan lamanya untuk hidup bersama dengan Kristus. Di sini kelahiran baru ditandai dengan ciptaan baru itu, manusia baru itu adalah manusia sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah, pendamaian ini bukan usaha manusia, pasti kita tahu itu ya. Menegaskan kembali pernyataan Paulus bahwa keselamatan itu anugerah Allah semata. Meskipun anugerah, bukan berarti kita hanya menopang dagu menerima gitu ya. Nasihat Paulus di 2 Korintus pasal 5 ini jelas, berilah dirimu didamaikan. Artinya meskipun pendamaian usaha Allah, kalau kita tidak menerima itu, kalau kita tidak membawa diri kita diperdamaikan dengan Allah, ya tidak jadi ciptaan baru gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri orang yang menjadi ciptaan baru itu seperti apa. Di ayat pertama dari 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kedamaian di surga bagi kita, suatu tempat kedamaian yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan ini, Paulus menggunakan kata ini. Di bumi ini dia menggunakan kata kemah. Sementara di surga dia menggunakan kata tempat kediaman. Kalau di versi King James, saya bacakan begini. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Di bumi ini Paulus menyebutnya kemah yang sifatnya sementara, bisa dibongkar gitu ya. Sementara ketika dia menyebut rumah di surga, dia menggunakan kata an house. Kemah itu kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata skenos, gubuk, tenda gitu ya. Sementara rumah tempat kediaman digunakan kata oikia, bedanya jelas. Skenos itu bisa dibongkar, tidak permanen, sementara oikia itu sifatnya permanen. Di sisi lain, skenos juga berarti tubuh jasmani, kedagingan kita, bukan tubuh rohani yang bisa sewaktu-waktu rusak gitu ya. Asik ya. Jadi Paulus berkata yang di bumi ini bisa dibongkar kapan saja. Tubuh jasmani ini kita akan mati dan rusak.
tapi kediaman kekal di surga sifatnya permanen, dan tubuh kita di surga juga sifatnya tubuh yang baru. Masing-masing pandemi, saudara-saudara, 3M ingat, ventilasi, durasi, jarak juga ingat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.